2 menit, paham konsep saham earning per share. Earning per share atau EPS adalah salah satu metrik yang sering digunakan untuk menilai seberapa besar laba bersih per satu lembar saham. Bayangkan, EPS ini layaknya uang jajan per anak di sebuah keluarga besar. Misalnya ada sebuah keluarga dan orang tua mereka menghasilkan uang 30 juta satu bulan. Kalau uang itu mau dibagi rata ke 3 anaknya, maka setiap anak bakal dapat uang 10 juta. 30 juta tadi dibagi 3 anak. Nah, di dunia saham, orang tua adalah gambaran dari perusahaan yang menghasilkan laba. Anak adalah lembar sahamnya. Dan uang jajan per anak adalah earning per share-nya. Rumus EPS gampang, yaitu laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi kalau sebuah perusahaan punya laba bersih di 100 juta dan jumlah sahamnya ada 10 juta lembar, maka EPS-nya adalah Rp10. Perhitungan EPS ini jadi penting banget karena ini bisa bantu kita paham nih seberapa besar laba yang bisa kita klaim sebagai investor. Semakin besar EPS-nya, berarti perusahaan semakin profit. Tapi ingat ya, EPS tinggi belum tentu selalu berarti perusahaan bagus. Tetap harus cek faktor lain juga, seperti kestabilan laba, utang, atau prospek bisnisnya. Contoh deh, langsung ke saham BBCA dan saham BBRI. Laba Bank BCA tahun 2024 versus BRI 54,8 triliun versus 60 triliun. Dengan jumlah lembar saham yang berbeda, maka hasil akhir EPS mereka ada di Rp449 versus Rp400. Meski kelihatannya lebih besar EPS BCA ya, tapi kalau dibandingkan dengan harga sahamnya, ternyata EPS BCA ini hanya mewakili 5% harga sahamnya, sedangkan BRI mewakili 10%. Nah, angka persentase ini adalah potensi dividen maksimum ya dari modal kita, kalau semua laba perusahaan dibagikan jadi dividen. Gimana nih? Udah mulai paham konsep EPS? Kalau ada masih bingung, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-follow dan like video ini supaya kamu nggak ketinggalan pelajaran penting lainnya. Yuk, makin jago investasi!